Shalom saudara-saudara. Sekarang jam 4.27.28 pagi. Saya baru dapat mimpi, saudara. Tuhan Yesus tolong. Saya akan ceritakan nanti, saudara, sebentar. Saya mau baca dulu, saya mau dapat hikmat daripada Tuhan, mau dapat pesan. Tuhan, berikan aku kekuatan. Berikan aku Bapak ingatan. Memori Bapak untuk mengingat semua mimpi itu. Berikan aku kekuatan Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara Tuhan lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus. Saya baru dapat mimpi. Tapi saya mau baca firman Tuhan dulu, oke? Supaya saya dikuatkan Tuhan. Saya mau dapat pesan apa dari mimpi ini. Saya minta Tuhan kasih saya mimpi itu. Saya minta pesan dari Tuhan. Apa mimpi itu? Saya minta Roh Kudus bilang ambil dari Wahyu. Saya baca dari Wahyu 4. Saya mau bacakan saudara-saudara. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan semua suara yang dahulu telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihat sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta duduk seorang. Tuhan Yesus. Dan dia duduk di tahta itu nampaknya sebagai, saya bergetar saudara. Yesus tolong. Dan dia duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melindungi tahta itu dan kilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Oh God. Dan dari tahta itu keluar kilat dan guruh dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah 7 roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan syukur kepada Dia. Yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup selama-lamanya. Oh God. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Oh God, thank you, thank you God. Oh God, help me, help me strengthen me God, help me strengthen me. Oh, saudara, saya baru dapat mimpi. Give me strength, God, to giving testimony. Oh God, give me strength, God, to give testimony. Because by the testimony, we have overcome, God, the enemy. By the testimony of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Give me God good memory. Give me good memory. Saudara, ini jam 4.34. Tadi malam saya bangun sekitar jam 12 lewat. Oke. Suami saya belum tidur. Dan saya pergi ke dapur sebentar, saya ambil air minum. Terus saya naik ke atas. Terus saya nyalakan musik melodi untuk soaking, untuk sebagai background. Karena saya mau berdiam diri berdoa, meditasi dengan Tuhan. Lalu saya baca firman Tuhan dari Roma 8. Saudara tolong baca di Roma 8. Itu powerful sekali, saudara, di Roma 8. Dan saya baca sampai Roma 9. Dan ini juga Roma 8 ayat 1. Roma 8. Ini juga yang menjadi bahan doa keluarga saya. Setiap malam saya dengan keluarga selalu baca firman Tuhan bersama-sama, doa keluarga, mesbah altar keluarga. Dan saya kasih tahu sama anak-anak untuk mereka lebih serius sama Tuhan. Mereka bukan orang jahat, saudara. Mereka bukan mereka orang baik. Oh, taat sama orang tua. Mereka rajin ke gereja. Rajin melayani. Tapi malam itu, tadi malam, saya minta sama anak-anak untuk mereka lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Karena Tuhan tuh tidak impress dengan kegiatan-kegiatan gereja kita. Saya katakan sama anak-anak, Tuhan itu tidak terkesan kalian tuh rajin ke gereja. Tidak terkesan dengan kegiatan-kegiatan gereja kalian, dengan youth, dengan kumpulan-kumpulan ibadah-ibadah. Saya sangat saya bilang, saya sangat kuat sekali mengatakan sama anak-anak saya dan keluarga saya. Biasanya suami saya yang khotbah, tapi kali itu saya digerakkan Tuhan untuk memberitakan ini tentang Roma 8. Bentar, saudara. Saya masih gemetaran, saudara. Mudah-mudahan saya masih ingat mimpanya Roma 8.
Roma 8 ayat 18. Roma 8, saudara, hidup oleh roh. Oh God. Demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. God. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, tadi saya baca, kami tadi di keluarga itu bacanya dari Roma 8 ini, saudara. Ayat 1 sampai 8 ini. Saya itu betul-betul tadi malam itu seperti ada gerakan dari Tuhan untuk bilang sama anak-anak kalian tuh harus serius. Kalau mau menyembah, kalau mau baca firman Tuhan, harus banyak doa. Saya bilang, Tuhan itu tidak terkesan kalian itu banyak ke gereja, tidak terkesan kalian itu menghadiri kegiatan-kegiatan ibadah. Tapi kalau hati kalian menjauh dari Tuhan, kalau kalian lebih banyak hidup di dalam daging, saudara-saudara, tidak semua orang Kristen, tidak semua orang Kristen yang pergi ke gereja hidup dalam roh. Karena saudara, zaman sekarang ini banyak orang hidup dalam daging. Banyak orang hidup dari daging, saudara. Walaupun mereka Kristen, walaupun mereka menyebut dirinya, saudara, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tetapi apabila mereka hidup dalam daging, apa mereka, saudara, dan itu adalah perseteruan dengan Allah. Jadi saudara, jangan anggap kalau saudara itu menyebut dirimu Kristen, menyebut diri engkau pergi ke gereja, bahkan engkau sering menghadiri banyak kegiatan gereja, kegiatan ibadah. Tetapi kalau engkau masih hidup dari daging, menuruti keinginan daging, mengikuti keinginan hatimu, keinginan dagingmu yang adalah perseteruan dengan Allah, maka hidupmu tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, ini baru intermezzo apa yang saya sebutkan. Karena ini khotbah saya tadi malam kepada anak-anak. Saya minta mereka untuk lebih sungguh-sungguh, karena di zaman sekarang ini, saudara, itu dunia ini begitu kuatnya gravitasinya untuk membawa kita ke dalam gravitasi dunia ini. Saudara, daging kita ini betul-betul, saudara, kalau nggak didisiplinkan kepada Tuhan, keinginan daging kita ini akan selalu
menuruti keinginan dunia ini dengan gadget, saudara, dengan kuatnya menarik anak-anak zaman sekarang. Gadget menarik sekarang ini, saudara. Menarik banyak sekali. Ya, anak-anak Tuhan. Akhir-akhir ini Tuhan memberikan saya semacam sebuah ukuran begitu untuk bagaimana saya bisa mengukur bahwa saya itu memiliki pengontrolan diri, karena pengontrolan diri itu adalah keinginan roh. Ya, penguasaan diri itu adalah bentuk buah-buah roh. Nah, penguasaan diri ini atau pengontrolan diri ini yang paling sulit zaman sekarang ini, apalagi melawan gadget, saudara. Tuhan tuh bilang begini, kalau kamu bisa menahan diri daripada tidak membuka handphone, tidak membuka YouTube, ketika kamu baru bangun, ketika kamu mau baca Alkitab, kamu tidak pegang itu atau tidak scrolling itu. Sosial media, YouTube, khususnya gitu ya saudara. Atau Facebook atau apa. Tapi spesifiknya gitu loh saudara, handphone. Kalau kamu tidak pegang handphone itu, kamu bisa bilang tidak. Berarti kamu punya, disitulah kamu bisa mengukur apakah kamu punya penguasaan diri atau tidak. Saudara, saya tidak tahu apakah ini benar dengan buat saudara, tapi saya percaya ini buat anak-anak Tuhan, karena ini adalah godaan pertama. Saudara, ya saudara, ini aja dulu. Ini dulu yang saya sampaikan, latar belakang daripada mimpi ini. Jadi saudara, balik lagi saya bangun. Ya, saya bangun tadi pagi. Setelah saya terbangun, saya ambil minum. Saya duduk lagi, saya baca lagi firman Tuhan di dalam Roma. Di dalam Roma 8 ayat 9, saudara bisa baca sendiri nanti. Itu tentang hidup oleh iman. Itu tentang saudara kemerdekaan daripada dosa. Itu tentang kasih karunia. Itu tentang keselamatan saudara. Itu tentang kuasa untuk hidup dalam roh saudara. Yaitu kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam Kristus. Iman di dalam Kristus. Iman di dalam sebagai orang Kristen saudara. Hanya di dalam Kristus. Dan kita dimerdekakan oleh Kristus. Supaya kita tidak lagi bisa menuruti daging ini. Satu-satunya untuk kita bisa menguasai diri. Untuk tidak bilang tidak kepada dosa. Untuk melawan dosa. Itu hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara bisa baca sendiri. Nah saudara. Saya maaf ya saudara, namanya juga orang tidur. Saudara, tidak pakai make-upan. Saya nggak peduli lagi saudara. Jadi saudara, saya bangun. Ya, setelah saya baca firman Tuhan itu, sebelum saya baca firman itu, saudara mohon maaf ya. Jadi sebelum saya baca firman ke-8 ke Roma 8 sampai 9 itu saudara, saya duduk tuh di situ. Ya, di situ saya duduk. Saya bersandar di situ saudara. Di dinding itu. Ya. Saya berdoa. Agak lama saya berdoanya itu. Saya berdoa untuk bangsa-bangsa. Saya berdoa untuk bangsa-bangsa. Saya berdoa untuk pemerintah bangsa sampai rakyat-rakyatnya. Saya berdoa buat benua-benua saudara. Dan bangsa-bangsa yang ada di benua itu. Saya berdoa syafaat. Terus saya juga berdoa buat gereja Tuhan. Biasanya saya tidak berdoa seperti itu. Seperti yang ini saudara. Saya biasanya cuma menghadirkan keluarga saya, anak-anak saya, suami saya, dan menghadirkan semua keluarga saya yang bloodline. Menghadirkan seluruh keluarga setali sedarah ya, termasuk kakak, adik, orang tua,
keponakan, dan juga cousin gitu ya, sepupu, menghadirkan juga ipar-ipar gitu loh saudara. Ya ini biasanya dan juga keluarga dari suami saya, ipar-ipar juga. Dan ini biasanya doa saya. Jadi kalau saya berdoa itu, saya udah jarang bilang saya, aku gitu loh saudara. Karena saya tidak lagi berdoa sendiri. Saya menghadirkan mereka juga di alam roh, bersama-sama dengan Bapa berdiri atas mereka. Jadi seolah mereka juga hadir bersama saya berdoa. Karena saya ngikutin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan Bapa kami. Jadi tentunya bukan saya sendiri. Dan saya juga sedang tulis buku saudara tentang ini. Nah, tapi saudara, kali ini saya digerakkan oleh roh tadi pagi beberapa jam itu sebelum saya tidur lagi, saudara. Kan. Saya menghadirkan seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia. Orang-orang benar, orang-orang tebusan. Bahkan saya bilang, Tuhan, kalau orang yang lagi berdosa, orang lagi yang terhilang, aku hadirkan mereka juga saat ini. Tuhan, selamatkan mereka, bawa mereka pulang kembali. Kalau mereka terhilang, Tuhan, kalau mereka tersesat, bawa mereka kembali pulang. Saya tidak tahu, saudara, saya itu punya zil, saudara, berdoa untuk menghadirkan semua orang-orang percaya. Supaya kalau Tuhan datang itu mereka, Tuhan, mereka tidak ketinggalan. Tuhan, tolong Tuhan. Jadi saya saudara tadi berdoa untuk semua orang-orang benar. Untuk semua orang-orang percaya. Pada malam hari itu supaya saya juga kuat berdoanya. Saya bilang, kami Tuhan. Kami semua orang-orang percaya. Kami semua orang-orang benar. Kami semua orang-orang tebusan. Tuhan, aku berdoa supaya kami gereja Tuhan lebih sungguh-sungguh. Gereja Tuhan, bahkan saya menghadirkan mereka. Tuhan, saat ini juga kami berdoa Tuhan. Supaya Tuhan Yesus, gereja Tuhan dibangkitkan. Gereja Tuhan dalam keadaan bersih dan benar. Seolah-olah gereja Tuhan seluruh dunia saat itu juga berdoa bersama-sama dengan saya, saudara. Oke ya, saudara. Setelah itu ya saya banyak lagi doanya. Dan saya juga berdoa, saudara, untuk kasus-kasus Epstein ini ya, saudara. Untuk supaya kasus Epstein itu, jadi saya seolah-olah berdoa bersama gereja, saya menghadirkan gereja juga berdoa untuk membawa kerajaan Allah di bumi ini seperti di surga supaya kasus-kasus Epstein itu segera dibongkar, segera dibawa kepada tahta pengadilan surga. Jadi yang patut diadili, yang patut dibela gitu saudara. Oke. Karena saya nggak tahu seberapa banyak gereja Tuhan berdoa saat ini untuk kasus Epstein. Saudara-saudara tahu tidak, kasus Epstein ini akan men-trigger kedatangan Tuhan. Akan men-trigger rapture. Dan saudara, di Roma 8 itu tentang rapture juga, saudara. Oh God. Saudara, saya minum dulu ya. Saudara, saya mau lanjut ke mimpi. Jadi saudara, setelah saya berdoa syafaat, saya berdoa buat gereja, saya membangunkan seluruh gereja Tuhan yang ada di bumi ini supaya dipersiapkan Tuhan. Saudara, saya sangat merasa tadi pun waktu saya terbangun itu jam 12 itu, saya bilang gini, saya seperti ada Roh Kudus mengatakan, wah, dulu kan saya minta sama Tuhan kalau menjelang detik-detik, jam-jam, waktu-waktu udah mau rapture, Tuhan bangunkan kami, bangunkan gerejamu, supaya kami mempersiapkan diri, membersihkan diri, ya, menguduskan diri sebelum kedatangan Tuhan. Masih ingat saudara, saya pernah bangun malam-malam ini juga berdoa, kesaksian juga gitu saudara. Jadi saya ingat lagi saudara perkataan itu, wah, jangan-jangan saya lagi dibangunkan Tuhan untuk menguduskan diri, untuk mempersiapkan diri. Jadi saya harus berdoa. Saya harus kalahkan kedagingan. Saudara, kalau saya mau ngikutin daging,
Saya lagi nggak enak, mah saya tuh lagi kambuh. Saya sebenarnya tidak rasa apa ya, perut saya ini itu asid gitu loh saudara, udah berapa hari ini. Tapi saya kalahkan, saya harus mengalahkan daging. Ingat saudara, tadi firman Tuhan katakan bahwa pikiran yang selalu mengikuti kedagingan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saya harus mengalahkan kedagingan saya. Jadi saudara, saya berdoa, makanya tadi saya kuat, saya langsung bahasa roh, menguatkan roh. Saudara perlu bahasa roh. Untuk apa? Supaya rohmu kuat. Karena roh itu berdoa, roh yang berdoa, Roh Kudus yang berdoa. Roh Kudus cuma pinjam tubuh kita, saudara, untuk berdoa. Makanya perlu sekali berbahasa roh untuk doa pribadi ya. Begitu, untuk menguatkan roh kita. Karena Roh Kudus sendiri yang berdoa buat kita seperti di Roma 8 itu. Saudara, Roma 8 ayat 9. Nah saudara, setelah itu saya baca firman Tuhan. Setelah saya berdoa syafaat, saya duduk di kursi ini, saya baca firman Tuhan di Roma 8 ayat dan Roma 9. Saudara, setelah itu saya tidur kembali. Saudara, saya tuh mungkin lama, mulai dari bangun jam 8 itu, saya mungkin tidurnya itu saudara, mungkin jam-jam 3-an mungkin. Saya juga nggak tahu, tidak lihat jamnya saudara. Saya rasa tuh tidur saya itu belum lama. Oke. Nah saudara, di dalam mimpi ini, saya masuk ke dalam mimpi, saya tidur, saya masuk dalam mimpi. Mohon maaf ya saudara, saya akan tutup mata terus, supaya saya masih ingat apa yang terjadi dalam mimpi itu. Badan saya masih bergetar saudara. Karena kalau ketika saudara, mimpi itu sangat begitu rasanya nyata, sampai tubuh saya ini tuh kaku saudara. Seperti kayak dingin. Ini tangan saya tuh dingin banget sekarang. Jantung saya tuh sampai berdegup-degup gitu saudara. Karena mimpi itu bikin badan saya tuh seperti shutdown saudara. Karena rasa seperti kok nyata begitu. Saudara ingatkan ketika Daniel dapat penglihatan, ketika si Yohanes ya dapat penglihatan tentang akhir zaman. Itu badan mereka tuh kaku-kaku saudara. Seperti kayak orang mati begitu. Kehilangan tubuh, kehilangan tenaga. Ini yang saya rasakan saudara. Tapi saya kalahkan daging saya tadi. Maunya itu saya di tempat tidur terus begitu, tutup mata, mau kembali lagi ke mimpi itu. Tapi tidak, saya mau ingat, saya mau setia, saya mau kesaksian. Saya tuh udah lama saudara tidak live. Karena saya merasa Tuhan tuh bilang suruh berdiam diri. Banyak bersembunyi, banyak berdoa. Jadi saudara, saya lebih banyak berdoa. Saya itu sebenarnya baru kembali puasa ya, dan 40 hari baru selesai. Jadi badan itu pun baru pulih. Nah saudara, saya tidur lagi. Tidak lama saudara, saya dapat mimpi. Mohon maaf ya saudara. Mohon maaf, saya lagi atur badan saya. Di dalam mimpi itu saudara, tiba-tiba saya tuh di dalam suatu kayak di suasana yang mencekam begitu. Langit itu kayak gelap, tapi gelapnya itu bukan gelap malam, kayak gelap abu-abu berasap gitu saudara. Suasana di sekitarnya itu juga itu kayak ada, saya tuh kayak ada semacam di dalam pohon, ada pohon-pohon gitu ya. Suasana itu gelap. Kegelapan itu mencekam. Kegelapan itu sangat mencekam, saudara. Kegelapan itu adalah kegelapan yang kejahatan, kuasa kegelapan itu kayak memenuhi
kayak memenuhi di seluruh alam itu, saudara. Atmosfernya itu penuh dengan kegelapan. Jadi itu bukan malam kayak malam kita lihat malam biasa, tapi itu kayak malam tapi aku masih ngelihat di sekitarku. Itu kayak di banyak pohon-pohon. Ketakutan itu sangat mencekam, saudara. Ada sesuatu yang kayaknya memenuhi bumi ini, kegelapan yang luar biasa itu, saudara. Tapi aku masih ingat sekarang, pada waktu saya berdoa itu, saya masih bilang, gereja bangkitlah, bangkitlah, terangmu bercahaya. Bercahayalah di tengah-tengah kegelapan. Tuhan tuh ingatkan ayat itu. Bangkitlah, bersinarlah, percayalah di tengah-tengah kegelapan. Begitu saudara, banyak di dalam doa saya itu memang. Seperti Roh Kudus tuh bilang, bersinarlah, bercahayalah. Di tengah-tengah kegelapan, dia kasih ayat itu kalau tidak salah ya saudara, di Yesaya 60 itu saudara. Bersinarlah, bangkitlah, bersinarlah di tengah-tengah kegelapan. Nah saudara, jadi tapi kegelapan di dalam mimpi itu kegelapan yang agak aneh, saudara. Bukan kegelapan malam biasa. Kegelapan yang penuh dengan evil, saudara. Evil, saya cuma bisa bilang itu kejahatan yang dahsyat. Jadi saya ingin menyelamatkan diri. Saya ingin lari. Saya ingin keluar dari kegelapan itu, kegelapan bumi itu. Kayak saya ingin menyelamatkan diri. Saya pokoknya ingin menyelamatkan diri. Tiba-tiba saya tahu di dalam pikiran saya itu saya bisa terbang. Pasti saya bisa terbang. Saya bisa punya kemampuan untuk terbang. Tiba-tiba saudara, ketika saya bilang saya akan terbang, saya lari langsung, tangan saya itu mengarah gitu ke atas. Tiba-tiba saya terbang. Saya terbang saudara. Saya bisa punya kekuatan terbang. Saya itu sering mimpi terbang, saudara. Saya terbang, badan saya tuh kayak melayang. Melayang di udara. Melayang di udara. Saudara, tubuh saya di tempat tidur tuh kayak bisa merasakan tubuh di jasmani saya tuh seperti bisa merasakan. Saya tuh terbang. Tiba-tiba, saudara, setelah saya melayang itu, tiba-tiba saya landing di suatu tanah, suatu tempat lagi. Saya nggak tahu di mana. Tiba-tiba saya melihat seperti orang dikejar-kejar. Saya melihat banyak orang dikejar-kejar. Tiba-tiba saya bawa anak saya, Angelina. Saya bawa dia. Kami dikejar-kejar. Saya lihat ada orang mengejar-kejar kami. Orang-orang lain juga dikejar-kejar. Saya nggak tahu saudara. Saya lari-lari. Saya bawa anak saya ini untuk sembunyi di tempat kegelapan gitu. Yang tidak kelihatan, mungkin kayak semacam ada pohon. Ya, seperti semacam ada pohon seperti itu. Pohon besar. Saya bilang gini, mungkin kami bisa lari ke sana. Kami lari ke sana. Saya tarik anak saya. Saya bilang, kita sembunyi di sini. Begitu. Tapi ternyata saudara, bukan saya dan anak saya saja yang lari ke situ. Yang lari. Ada banyak orang-orang yang lain juga, saudara. Tapi sebelumnya, saya juga nggak tahu mimpi itu kan kayaknya aneh gitu ya. Kayaknya itu seperti orang diperhadapkan pada sesuatu. Sesuatu di mana sepertinya mereka itu harus giving up gitu loh. Harus give up atau memberikan atau menyerahkan sesuatu dari hidup mereka. Kayaknya mereka apa itu semacam keinginan mereka atau semacam harta mereka atau mimpi mereka atau apalah begitu saudara. Kayaknya ada sesuatu yang diminta dari orang-orang untuk menyerahkan sesuatu dari mereka begitu.
dan mereka harus menyerahkan. Terus tapi saya lihat ada banyak orang-orang tidak mau menyerahkannya. Nah, jadi orang-orang ini kalau mereka tidak mau menyerahkan apa yang diminta dari mereka, mereka tuh harus kehilangan sesuatu dan mereka harus dikejar-kejar dan mereka harus lari. Dan orang-orang ini adalah orang-orang biasa. Saya melihat ada perempuan, ibu-ibu. Saya melihat mereka ini orang-orang susah. Mereka ini orang-orang miskin. Mereka ini orang-orang sederhana, bukan orang-orang yang punya kedudukan, bukan orang-orang yang punya harta. Mereka ini bukan orang-orang penting. Mereka ini orang-orang pekerja biasa. Mereka ini tidak mau give up. Mereka ini tidak mau menyerahkan sesuatu kepada apa yang diminta kepada mereka. Jadi mereka harus pergi. Mereka harus lari. Dan mereka dikejar-kejar. Dan mereka ini yang berkumpul dengan saya, saudara. Saya kan tadi lari sama anak-anak, saya sudah lari sama anak saya, Angelina, ke balik pohon karena itu tempatnya lebih tertutup begitu. Terus orang nambah, orang-orang lain nambah juga, saudara, makin banyak dan kami berdiri. Saya bilang begini, Tuhan berdoa, ayo kita berdoa. Nah, saya bilang kita berdoa. Ayo kita berdoa supaya mereka tidak melihat kita. Mungkin mata mereka dibutakan. Mungkin mereka tidak akan melihat kita. Saya masih ingat doa dari Elia atau Elisa itu. Ketika musuh mereka datang, tapi musuh mereka tidak melihat mereka. Begitu. Terus karena saya yang paling pertama berada di tempat dekat pohon itu sembunyi. Jadi saya agak lebih dalam. Dan orang makin nambah. Mereka lari-lari, saudara, menyelamatkan diri. Kami kumpul bersama-sama. Tapi karena mereka banyak itu, makin banyak, saudara, akhirnya kami tidak tersembunyi lagi. Makin kelihatan. Begitu makin banyak yang kumpul. Saudara-saudara, rupanya ada orang ini gak tahu, saudara, orang jahat. Atau gak tahu siapa. Mereka, mohon maaf agak grafik sedikit, saudara. Mereka ambil orang-orang itu satu-satu. Dan saya berdiri, saudara. Dan anak saya juga bersama berdiri sama orang-orang itu. Satu-satu orang-orang itu diambil untuk dibantai. Gak tahu saya diapain, saudara. Gak tahu cara. Tapi karena saya gak berani lihat, mungkin lehernya, saudara, kayak dipotong begitu. Satu-satu, saudara, diambil. Tapi yang anehnya aku gak dengar suara mereka. Gak dengar. Terus akhirnya, saudara, anak saya Angelina juga diambil. Waktu dia diambil, saudara, saya tidak lihat itu bagaimana dilakukannya. Saya nggak dengar suara bersuara, tapi mereka yang saya tahu, mereka itu seperti
Yang di Wahyu bilang yang lehernya, saudara, kepalanya dipotong. Sorry, I'm sorry. Maaf ya saudara, agak grafik. Dan saya lihat saudara, akhirnya nggak tahu. Waktu saya lihat ke bawah, saya mau lihat ke bawah, saya lihat darah saudara. Saya lihat darah itu ada di lantai. Karena saya tidak tahu mereka tuh diapain. Bagaimana saya lihat, saya tidak dengar suara mereka menjerit-jerit gitu. Pokoknya saya nggak tahu diapain. Tapi ada pikiran saya mengatakan mereka lehernya dipotong. Dan akhirnya waktu Daniel Angelina diambil, saya lihat darah itu di lantai saudara. Darah itu kental. Dari situlah saya tahu mereka ini telah dibantai satu-satu. Saudara, saya bilang, Tuhan, saya sempat berdoa karena akan giliran saya. Saya bilang, Tuhan, saya ingat Stefanus, saudara. Ketika dia dibantai dengan batu, dia tidak terasa, tetapi dia melihat kemuliaan Allah. Saya ingat di dalam mimpi itu, saudara, saya bilang, Tuhan, kalau saya dibantai, buat Tuhan, aku tidak bisa merasakannya. Dan tiba-tiba, saudara, tiba-tiba waktu giliran saya, nggak tahu saya itu entah sudah terjadi atau tidak. Tapi saya tidak rasa di apa-apain. Saya tidak rasakan apa-apa, saudara. Tiba-tiba ini scene-nya itu, pemandangannya itu berubah. Tiba-tiba kami sudah berada di alam lain semuanya. Semua orang yang ada di dalam grup itu. Mungkin ada, nggak tahu saudara, mungkin ada kali sekitar nggak lebih daripada 100-an orang, saudara. Tiba-tiba kami sudah berada di sebuah alam yang lain. Alam natural, kami pindah arah. Jadi kami tahu kami sudah tidak berada di bumi ini lagi. Jadi pembebasan daripada pembantaian itu, pembebasan, kami sudah tidak lagi merasakannya. Dan tiba-tiba kami ada di alam yang lain, alam dimensi roh. Tapi kami bisa melihat, tapi belum seperti di surga, saudara. Saya mau kasih tahu. Kayaknya kami masih ada seperti di ruangan pemandangan bumi, tetapi dimensi yang lain. Ya saudara, sangat aneh sekali. Sebentar ya saudara. Tuhan, berikan saya kekuatan. Jadi saudara, tiba-tiba kami masuk di dalam suatu pemandangan yang lain, tetapi dimensi alam roh. Saya tahu kami berada di dimensi alam roh, karena kami tidak bisa merasakan apa-apa. Kami tidak merasakan alam dunia ini. Tiba-tiba saya melihat suatu pemandangan. Yaitu ada suatu peperangan. Suatu peperangan antara orang-orang benar, orang-orang Kristen, tapi ini masih di dunia, dengan orang-orang antikris. Ada peperangan antara orang-orang Kristen dengan orang-orang antikris. Gitu saudara, ya, pengikut antikris begitu. Dengan orang-orang gereja. Tapi kayaknya jadi banyak orang-orang Kristen yang tadinya itu sebelum pengangkatan itu, nggak tahulah saudara, apakah kami ini adalah orang yang terangkat atau orang yang teraniaya yang pindah jadi sekarang di alam roh. Sepertinya kalau saya lihat adalah kami ini orang-orang benar,
yang tidak mau giving up iman kami, terus kami melarikan diri, terus orang-orang antikris ya mengejar-ngejar kami dan akhirnya mendapati kami dan kami dibantai. Tetapi kami sekarang ketika kami sudah dibantai, kami masuk di dalam alam roh dan kami tidak lagi mengalami zaman yang sedang berlangsung, yaitu zaman antikris. Begitu, di mana ada peperangan antara orang-orang benar dengan orang-orang pengikut antikris ini, saudara. Ya, nah, jadi ada peperangan yang seru, seperti peperangan zaman-zaman Roma itu loh, saudara. Ya, zaman-zaman seperti itu, karena pakaian-pakaiannya juga saya lihat seperti itu. Karena saya lihat kuda-kuda, saudara. Saya lihat orang-orang pakai kuda. Banyak begitu. Derap-derap kudanya itu saya dengar. Nah, kami ini seperti saya juga sampai bingung mengungkapkannya karena nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sekarang, saudara. Nah, kami ini kayak semacam di bawah suatu jembatan, gitu ya. Di bawah jembatan. Nah, jembatan itu seperti Tuhan tuh bilang tuh kepada kami semua yang sudah mati ini, yang sudah di alam roh ini, peperangan tuh belum selesai, begitu. Kami masih harus maksudnya peperangan di alam nyata itu belum selesai karena itu lagi berlangsung. Tapi kami ini sudah mati dan kami sudah pindah roh, gitu, alam roh. Tapi kami ini belum waktunya untuk masuk di dalam kemuliaan itu, yaitu ya masuk surga gitu loh. Karena menunggu waktu, harus menunggu waktunya apa yang sedang terjadi di bumi ini. Tetapi walaupun kami di alam roh itu, kami ini berada di dalam perlindungan Tuhan. Kami tidak akan teraniaya lagi dan kami tidak akan menghadapi lagi peperangan itu. Dan kami ini tidak akan memasuki peperangan itu karena kami ini terlindungi sekarang, terlindungi dengan alam roh itu. Begitu. Dan jadi saudara, kami tidak lagi tidak lagi mengalami kesusahan daripada yang ada di alam nyata itu, yaitu zaman antikris, yaitu peperangan melawan antikris itu melawan orang-orang benar. Jadi kami itu semacam ada sesuatu yang melindungi kami. Nah, kali ini yang melindungi kami itu waktu sudah trans gitu ya, pindah arah begitu ke alam roh, karena saya melihat ada pemisah antara roh kami dengan roh mereka, yaitu semacam sebuah dimensi. Kayak ada semacam kami bisa melihat mereka tapi mereka tidak bisa melihat kami, begitu, kayak dimensi begitu. Dan tapi suasana pemandangan di alam kami itu masih seperti kayak di bumi. Jadi kami masih bisa melihat bumi. Jadi kayak kami masih berada di bumi, tetapi kami roh gitu loh, saudara. Sangat sulit sekali. Ada dimensi yang memisahkan kami, dimensi orang dunia, orang hidup dengan orang mati gitu loh, saudara. Ya, tapi kami orang mati, orang benar, orang yang mati begitu. Lalu kami masih bisa melihat apa yang ada di bumi dan apa yang terjadi di bumi. Terus tapi kami punya bumi kami punya alam kami sendiri. Jadi kami masih seperti kayak hidup di dunia. Kami belum ke dalam alam yang surgawi gitu loh. Maksudnya alam tahta Allah surgawi yang kita lihat di Wahyu itu belum sampai di situ karena ini masih permulaan begitu. Nah, lalu saya melihat Tuhan tolong saya supaya saya mengingat. Jadi saudara, kami harus keluar dari tempat itu di mana kami tiba-tiba berada itu. Kami harus keluar dari tempat itu. Dan saya lihat saudara, kami harus kayak semacam ada kami kayak semacam, saudara tahu kan ya, kalau di bawah jembatan tuh itu ada jalan gitu ya, jalan di atas kita itu kayak ada jalan tol gitu kan ya. Kalau di Jakarta begitu kan, itu jalan tol tuh pilarnya itu kan besar-besar gitu kan, terus ada tembok atasnya itu, atapnya itu kan jalan tuh yang besar. Nah,
kami tuh kayak semacam terlindungi oleh kayak jalan itu gitu, tembok tebal itu di atas kepala kami. Kami tuh di dalam jalan itu, di bawah jalan itu gitu loh, di bawahnya. Dan kami harus keluar dari sana, dan ketika kami keluar dari sana, itu kami harus naik, melewati karena semacam ada kayak mengucapkan satu sandi gitu loh saudara. Dan itu adalah kayak yang menjadi harus kami lewati itu, kami harus pegang gitu loh. Kami harus sebutkan kayak ngomong sesuatu kata-kata begitu. Ya itu yang tadi tuh yang di hadapan kami itu yang harus kami lewati itu adalah domba gitu. Domba yang sudah disembelih. Bingung lah gimana juga domba yang disembelih gitu ya. Tapi itu domba yang berbentuknya tuh seperti domba tapi yang sudah disembelih, yang sudah mati gitu loh saudara. Tapi kami harus lewati dan kami harus mengucapkan sesuatu gitu, dan kami mengucap syukur gitu loh. Kami mengucap syukur dan di sebelah kirinya itu ada kayak firman gitu ya. Susah juga kenapa saya bisa tahu firman gitu ya. Firman Tuhan Yesus, firman Kristus. Jadi ada domba dan firman Kristus, dan kami harus melewatinya. Begitu. Untuk keluar dari tempat itu yang pertama itu. Udah, saudara. Dan akhirnya kami pergi ke saya ngelihat ada peperangan, ya, ada orang peperangan tadi itu. Lalu saya sempat sebut nama adik saya. Gitu. Di dalam mimpi ini saya dengar nama adik saya itu disebut. Gitu ya. Mika, begitu. Saya nggak tahu kenapa. Berarti Mika tuh kayak ketinggalan gitu, atau nggak ngerti saya juga. Kenapa Mika nggak ikut dengan kita gitu loh. Dan dia itu adalah pendeta, saudara. Ya, pendeta HKBP. Begitu. Terus sesudah itu saya sempat orang teriak-teriak dan sempat saya sebut Mika ada di sana. Artinya adik saya itu nggak tahulah kenapa dia belum terikut dengan kita. Apakah dia tertinggal, apakah dia terangkat. Dia tidak terangkat, kenapa dia tidak terangkat, atau kenapa dia tertinggal. Begitu. Itu yang saya dapatkan. Begitu saat itu saya dengar namanya, dan saya sempat berpikir kenapa dia tertinggal. Begitu. Terus lalu saya lihat juga, setelah itu saya akhirnya pergi ke tempat lain karena saya mau cari anak saya gitu, Angelina. Mana Angelina? Saya cari, saudara, Angelina. Ternyata saya temukan Angelina. Saya teriak, Angelina, Angelina, kayak bertemu dengan anak saya, saudara. Terus, oh Tuhan Yesus. Waktu saya lihat dia bersama dengan orang-orang yang lain, saudara, kayak di semacam kayak tempat kayak perapian gitu loh, saudara. Kayak mereka tuh berbincang-bincang, terus mereka lagi memanaskan diri gitu, kayak berada di kayak duduk-duduk gitu loh, sama yang lain cerita-cerita. Saya bilang, Angelina, I'm glad you see you here. You know, saya akhirnya ketemu dia, dan saking saya senangnya, saudara, ketemu dengan anak saya Angelina. Akhirnya saya terbangun. Disitulah, saudara, Tuhan, saya termangu-mangu. Apa mimpi ini? Saya belum pernah dapat mimpi seperti ini. Akhirnya saya memutuskan, walaupun saya rasa gak enak badan, saya memutuskan, saudara, untuk bikin kesaksian ini. Saudara, saya tidak bisa berbicara banyak dulu. Satu hal yang saya mau katakan, dan saya bisa rasakan dalam roh saya, Tuhan Yesus sudah mau datang. Pengangkatan sudah mau terjadi. Saudara bisa lihat dengan terbongkarnya Jeffrey Epstein.
terbongkarnya kegelapan. Terbongkarnya saudara, kita melihat betapa kegelapan itu semakin dahsyat memenuhi bumi. Saudara, saya akan bikin video lagi nanti bagaimana Jeffrey Epstein ini akan men-trigger pengangkatan Tuhan. Itu yang Tuhan nyatakan kepada saya akhir-akhir ini, yang saya harus sampaikan. Mohon maaf saudara ya, saya bersendawa terus. Saudara, ayo. Nah, tadi saudara, kenapa saya buka Wahyu? Kenapa tadi saya nangis pada waktu buka Wahyu, baca Wahyu? Karena pada waktu saya berdoa itu, saudara, sebelum tidur itu, saya sempat tadi menyinggung soal Wahyu itu tentang tua-tua. Saya bilang ini, saya masih sempat memperhadapkan itu. Tuhan, kami nanti karena kami nanti akan melihat para tua-tua, kami nanti akan melihat kemuliaan Tuhan, kami nanti akan melihat. Saudara, saya singgung itu. Tahu-tahu waktu tadi pagi ini saya berdoa, saya minta Tuhan tolong nyatakan. Biasanya kalau saya mimpi, saya minta Tuhan untuk nyatakan, kasih pesan sesuatu apa. Jadi secara random gitu saya buka firman Tuhan, minta tuntun Tuhan Roh Kudus tuntun tangan saya untuk menunjuk kepada Alkitab mana. Tapi Roh Kudus bilang buka kitab Wahyu. Saya baca Wahyu, saya buka kitab Wahyu, tapi saya minta Roh Kudus tolong tunjukkan di ayat berapa, begitu. Jadi tangan saya tadi menunjuk ke ayat 4 gitu ya. Saya buka, wow, ini cocok banget tadi apa yang saya doakan. Tentang tua-tua itu, tentang kemuliaan Tuhan. Saudara, di dalam Roma 8 juga itu berbicara, saudara, penganiayaan. Makanya tadi dibilangnya di dalam tentang penderitaan juga. Karena dibilang di sini, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tidak, bukan penderitaan, bukan. Sebentar saudara, saya cari ya untuk kita tutup ayat ini. Oh, saya pakai bahasa Inggris. Saya cari bahasa Indonesianya. Roma 8. Roma 9. Ini saudara, wow. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, jangan heran nanti pengangkatan yang terangkat adalah justru saudara orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak punya apa-apa, tetapi mereka memiliki keyakinan. Mereka tidak mau menjual iman mereka. Mereka tidak mau menjual keselamatan mereka. Mereka tidak mau menyerahkan iman mereka, menyerahkan keselamatan mereka. Saya merasa itulah yang ada di dalam mimpi itu, saudara. Tetapi orang-orang
yang mencari harta duniawi ini, orang-orang kaya, orang-orang yang punya kedudukan tinggi, sangat sulit sekali saudara untuk mendapatkan keselamatan karena mereka harus karena mereka harus mempertahankan keselamatan mereka. Saudara, dengan zaman AI sekarang ini saudara, sangat gampang sekali cari uang. Ya, orang-orang akan cinta akan uang, itu adalah ciri-ciri di akhir zaman ini saudara. Tetapi saudara, oleh sebab itu ketika nanti diperhadapkan, mereka harus bayar harga untuk mendapatkan uang. Mereka harus menjual iman mereka. Mereka harus ikut sistem dunia ini, sistem antikris saudara. Maka banyak mereka yang akan gugur. Banyak mereka yang akan mengikuti dunia ini. Makanya ada hamba-hamba Tuhan nanti juga saudara tidak akan terangkat. Mereka juga akan tinggal di bumi ini. Tidak akan terangkat. Karena apa saudara? Mereka tidak mau meninggalkan ketenaran mereka. Mereka tidak mau karena ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengikuti setan demi banyak jemaat, saudara. Ini bukan satu hal yang baru, ini terjadi di dunia, banyak di Afrika sana, saudara, terjadi hal seperti ini. Dan saya berharap di Indonesia tidak banyak. Saya tidak katakan di Indonesia tidak ada. Pasti di Indonesia pasti ada. Tapi saudara, saya berharap tidak banyak. Saudara. Nah saudara, karena itu, jangan cari uang, jangan kejar uang. Kejarlah Tuhan. Janganlah terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan gereja. Banyaklah berdoa. Tidak semua gereja, saudara, yang kelihatannya banyak kegiatan akan terangkat. Justru mereka terlalu sibuk dengan kegiatan dunia ini. Saking sibuknya saudara beribadah. Tidak semua ibadah saudara mendatangkan keselamatan. Karena ibadah-ibadah itu saudara banyak dilakukan demi kedagingan, demi dunia ini. Saudara, ibadah-ibadah. Tetapi saudara banyaklah berdoa, saya bilang. Banyaklah berdoa. Jangan mengikuti banyak kegiatan-kegiatan ke gereja. Justru karena kadangkala kegiatan-kegiatan gereja itu banyak membuat kita tuh terlalu sibuk. Saya ini sudah mengurangi banyak kegiatan-kegiatan gereja. Saudara, saya lebih banyak berdoa. Karena saudara, banyak gereja yang tidak menekankan doa. Banyak gereja yang tidak mengajarkan doa. Banyak gereja yang tidak memprioritaskan doa. Akhirnya itu membuat jemaatnya lebih banyak sibuk. Dan karena terlalu sibuk, terlalu capek. Dan karena terlalu capek, akhirnya tidak banyak berdoa. Dan karena dia tidak banyak berdoa, dia tidak berjaga-jaga, tidak peka dengan melihat waktu dan waktu-waktunya Tuhan, kedatangannya Tuhan. Nah, ini adalah manipulasi iblis. Manipulasi iblis di dalam gereja. Kalau saudara pendeta hamba Tuhan, banyaklah bertobat, banyaklah berdoa. Gerejamu harus berdoa. Kalau gerejamu tidak berdoa, jangan heran. Engkau tidak akan mengenal waktu dan seasonnya Tuhan. Tidak membaca tanda-tandanya Tuhan. Karena terlalu banyak pengalihan perhatian, distraction. Ya saudara, banyaklah berdoa dan berpuasa. Di akhir zaman ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin.